Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di channel Jagoan Santri. Kali ini kami akan membuat satu video tentang sejarah singkat Datu Suban. Sahabat santri, sebelum kita lanjut, mari kita klik tombol subscribe-nya, aktifkan loncengnya, like, komen, dan share agar video ini juga bermanfaat bagi orang yang ada di sekeliling kalian. Datu Suban atau Datu Sumiran atau Datu Saiban adalah penduduk asli kampung Tatakan. Beliau hidup bersama seorang istri, tinggal di pantai Munggu Karikil, Rantau. Karena sangat miskinnya, setiap harinya beliau hanya makan ubi kayu saja. Namun, kemiskinan bukanlah penghalang bagi beliau untuk mengajarkan ilmu-ilmu yang beliau miliki. Selain ahli ilmu tasawuf, Datu Suban juga ahli dalam bidang ilmu taguh, kebal, ilmu kabariat, ilmu dapat berjalan di atas air, ilmu ma'alih rupa, ilmu pandangan jauh, ilmu pengobatan, ilmu kecantikan, ilmu falakiyah, ilmu tauhid, dan ilmu firasat. Dengan ilmu yang dimiliki beliau itulah banyak orang berdatangan dari berbagai daerah untuk menuntut ilmu-ilmu tersebut kepada beliau. Para penuntut ilmu, murid beliau yang terkenal ada 13 orang, yaitu Datu Murkad, Datu Tameng Karsa, Datu Niang Talib, Datu Karipis, Datu Ganum, Datu Argih, Datu Ungku, Datu Labai Duliman, Datu Harun, Datu Arsanaya, Datu Rangga, Datu Galuh Diang Bulan, dan Datu Sanggul. Di antara ilmu-ilmu yang selalu beliau ajarkan atau tak pernah ditinggal dalam setiap pemberian pelajaran adalah ilmu mengenal diri, ilmu makrifat dengan tarikat, memusyahadahkan nur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menurut beliau, untuk mengenal diri itu terlebih dahulu harus tahu arti diri, yaitu apa arti diri tajali, apa arti diri terpari, apa arti diri dipari-pari, apa arti diri yang berdiri. Apabila seseorang telah mengenal ini dengan baik, maka pada tahap berikutnya ia akan mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari sini akan timbul suatu keyakinan bahwa Allah itu esa, esa sifat, esa asma, dan esa pula af'alnya. Datu Suban dikenal sebagai salah seorang wali Allah. Beliau memiliki karamah kasyaf, yaitu terbukanya tabir rahasia bagi beliau, sehingga dapat mengetahui peristiwa yang akan terjadi. Seperti beliau sudah tahu bahwa akan datang tamu manusia raksasa, yaitu Datu Nuraya. Dapat pula mengetahui sampai di mana kemampuan-kemampuan muridnya dalam menerima ilmu yang diberikannya, seperti akan menyerahkan kitab pusaka. Kitab tersebut beliau serahkan kepada Abdus Samad atau Datu Sanggul, murid paling akhir yang belajar pada beliau. Menurut pandangan kasyaf beliau, hanya Abdus Samadlah yang dapat menerima dan mengamalkan serta mengajarkannya.
sedangkan murid-muridnya yang lain tidak mampu. Karamah atau kesaktian lain yang beliau miliki adalah beliau dapat mengetahui akan tibanya ajal beliau. Ketika dari mata beliau keluar sebuah susuk yang rupanya sangat bagus, bercahaya dan berpakaian hijau. Ini berarti bahwa 7 hari lagi beliau akan berpindah alam. 4 hari kemudian dari tubuh Datuk Suban keluar cahaya amat cemerlang, berwarna putih. Besarnya sama dengan tubuh beliau dan berbau harum semerbak. Ini berarti 3 hari lagi beliau akan meninggalkan dunia yang fana ini. Oleh karena itu, segera Datuk Suban memanggil murid-muridnya. Setelah semuanya berkumpul, beliau berkata, murid-muridku yang kucintai, kalian jangan terkejut atas panggilan yang mendadak ini. Karena pertemuan kita hanya hari ini saja. Nanti malam sekitar jam 1 tengah malam, aku akan meninggalkan dunia yang fana ini. Hal ini tak bisa ditunda-tunda lagi, karena sudah merupakan ketentuan Allah yang berlaku kepadaku. Mendengar ucapan beliau itu, semua yang hadir diam membisu 1000 bahasa. Nah, waktuku hampir tiba, kata Datuk Suban, memecah kesunyian saat itu. Mari kita berzikir bersama-sama untuk menghantarkan kepergianku, kata Datuk Suban lagi. Semua murid dipimpin oleh beliau serentak mengucapkan zikir, Hu Allah, Hu Allah, Hu Allah. Perhatikanlah, apabila aku turun kurang dari 40 hasta pada batu yang berwarna merah sebelah dan hitam sebelah, aku berdiri di sana nanti, maka pandanglah aku dengan sebenar-benarnya. Yang ada ini atau tiada nanti, lihatlah, aku ada atau tiada. Kalau masih ada diriku ini tidak menjadi tiada, berarti ilmu yang kuajarkan kepada kalian selama ini tidak sejati. Tetapi bila aku menjadi tiada, berarti ilmu yang aku ajarkan ilmu sejati dan sempurna. Setelah berkata demikian, beliau diam. Kemudian meletuslah badan Datuk Suban dan timbul asap putih. Setelah asap hilang, timbul cahaya yang memancar sampai ke atas ufuk yang tinggi. Kemudian lenyap ditelan kemunculan cahaya rembulan. Semua yang hadir takjub menyaksikan kejadian itu. Kemudian terdengarlah gemuruh ucapan murid-murid beliau mengucapkan, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Sahabat santri, itu adalah cerita singkat, sejarah singkat tentang kehidupan Datuk Suban Rantau. Sahabat santri, silahkan klik tombol subscribe, like, aktifkan lonceng agar tidak ketinggalan cerita-cerita Islami dari channel Jagoan Santri, dan share untuk teman-teman kalian agar teman-teman kalian tidak ketinggalan video-video dari Jagoan Santri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.